Leo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Leo, ini adalah general reading untuk kalian Leo Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ingat karena ini general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana ya. Jangan memaksakan kalau tidak memahami apa yang disampaikan. Artinya ini tidak resonate untuk kalian gitu aja ya. Oke, di sini aku akan membahas kira-kira hadiah apa sih yang akan hadir untuk kalian di tahun 2022 ini ya. Baik, kita langsung menuju ke pembacaan. Selain Leo, di sini aku melihat ada energi Pisces, Sagittarius, Libra, Aries ya. Ada Virgo ya. Kemudian ada Taurus, Scorpio, ada Aquarius. Itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Oke. Leo, kalau aku lihat di sini gini. Hadiah kalian di tahun 2022 ini ya, itu kembali atau rekonsiliasi sama orang lama. Jadi ya balikan aja CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu. Entah ini kalian anggap sebagai hadiah atau tidak, cuman yang terlihat di sini kayak gitu ya. Ada potensi kalian itu akan kembali sama cinta lama kalian. Itu yang kulihat di sini ya. Di sini ada Two of Swords dan Four of Wands ya. Jadi aku melihat di sini adanya rekonsiliasi. Kalian rujuk kembali, kalian ya bahagia lagi dengan hubungan itu gitu ya. Itu yang kulihat di sini dan aku melihat di sini ada fakta atau pengakuan yang akan diungkap gitu ya. Jadi saat komunikasi itu berusaha dibangun ya, ada pendekatan di situ. Nah, aku melihat ada pengakuan juga ya yang akan diungkapkan entah sama siapa atau apakah sama kalian atau sama mereka atau kalian berdua sama-sama mengungkapkan itu gitu ya. Tapi ya ada fakta atau pengakuan yang akan diungkapkan ya yang pasti. Kemudian di sini aku melihat hubungan kalian sama orang ini bukan cuman membaik aja, tapi kayak ya kalian jadian lagi gitu, bisa jadi kayak gitu ya. Aku melihatnya tuh kalian bersama lagi, bukan hanya sekedar ya memperbaiki hubungan, berteman lagi gitu, bukan. Kalau aku lihat di sini ini lebih dari teman ya. Jadi bukan hanya memperbaiki komunikasi atau menjalin hubungan lagi, tapi romansnya juga kembali lagi gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi harapan untuk kembali sama orang lama itu bisa terrealisasikan sih. Itu bisa menjadi hadiah kalau kalian berharap kembali sama orang lama loh ya. Kalau kalian berharap ya itu tadi, cinta lama bersemi kembali. Aku melihat ada cinta lama yang bersemi kembali lah intinya. Entah kalian punya cinta lama berapa banyak ya. Cuman aku melihat ada yang bersemi kembali sama kalian. Tapi clue yang selanjutnya mungkin bisa mengerucutkan ya. Di sini ada Page of Cups, di sini ada Eight of Swords. Oke. Di sini yang aku lihat ya, gini. Selama kalian tidak bersama, selama saling menarik diri, yang aku lihat di sini kalian Leo merasa nggak bahagia juga sih. Kayaknya rata-rata sama ya pembacaannya. Kira-kira ya soal sebagian itu kira-kira sama. Tentang orang lama yang hadir kembali atau rekonsiliasi sama cinta lama gitu. Nah di sini aku melihat di dua kartu ini itu penjelasannya. Kalian ya Leo itu merasa nggak bahagia tanpa mereka ya. Jadi hubungan kalian sempat putus, kalian sempat tidak berkomunikasi mungkin lumayan lama, menarik diri. Nah, di situ mungkin kalian anggap kalian bisa lah ya hidup tanpa mereka. Ya sebenarnya kalau cuma sekedar hidup bisa-bisa aja sih. Tapi mungkin yang belum
kalian sanggupi kali ya, itu adalah bahagia tanpa mereka gitu. Jadi selama tidak bersama mereka, kalian itu kayak nggak bahagia dan nggak puas aja gitu. Apa ya? Kayak ya kalian belum mau apa ya? Melepaskan orang ini sih kalau aku lihat ya. Jadi kalian masih punya desire jelas sama orang ini. Ya pokoknya kalau minus orang ini, kalian kayak kurang bisa menikmati hidup kalian aja gitu. Jadi kurang bisa mensyukuri hidup kalian. Ya alias kalian gak happy lah. Ketika orang ini gak ada di hidup kalian, gak menjadi bagian dari hidup kalian gak happy di situ. Dan kalian masih punya desire untuk mendapatkan orang ini. Kayak kepuasan kalian adalah bisa meraih dia kembali. Itu yang kulihat ya. Dan perasaan kalian sama orang ini itu cukup kuat ya, soul connection-nya kelihatan kuat di situ. Itulah kenapa kalau aku lihat di sini kalian struggle banget, kalian berjuang banget untuk menyeka bahasanya gitu amat, untuk apa ya, mengeliminasi kesedihan kalian gitu ya. Jadi di sini aku melihat kalian punya koneksi yang kuat kan sama orang ini. Kalian merasa terikat sama orang ini. Seperti yang aku bilang, kalian gak merasa happy tanpa mereka gitu ya. Dan karena itu kalian akhirnya sedih gitu. Kalau aku lihat ya, apalagi di sini ada Five of Pentacles gitu. Mungkin kalian merasa kalah aja kalau tidak memiliki mereka gitu. Kayaknya ketergantungan kalian secara emosional dan keberadaan orang ini, ketergantungan kalian pada keberadaan orang ini ya itu cukup tinggi. Ya ini ketergantungan bisa untuk apapun ya. Pertama, bisa secara emosional aja kalian bergantung gitu loh sama kehadiran orang ini ya. Butuh aja orang ini ada di samping kalian. Bisa merasakan energinya gitu. Yang lainnya bisa juga sih ketergantungan ini soal yang lain ya, maksudnya desire, passion, gairah gitulah ya. Seperti itu. Jadi entah apapun yang berusaha kalian tampilkan selama ini, aku melihat sebenarnya kalian itu menyimpan kesedihan yang cukup dalam lah ya. Ketika terpisah sama orang ini. Gitu. Kalian berusaha menjalani hidup kalian. Kalian berusaha ya bekerja, meraih pencapaian yang ingin kalian raih gitu ya. Cuman di dalam itu kalian galau sebenarnya tanpa mereka gitu ya. Kalau aku lihat di sini ya. Oke, kemudian ya mungkin sebenarnya di dalam itu kalian merasa rapuh. Walaupun di luar kelihatannya layan gitu kan. Cuman di dalam itu serasa rapuh tanpa soulmate ini gitu. Di sini ada Prince of Wands, di sini ada Eight of Cups. Ya. Kalau aku lihat di sini kalian ya, aku melihat ada yang berusaha menjadi lebih dewasa gitu kan. Dan serius untuk mengejar hubungan ini lagi. Melakukan pendekatan lagi, ingin mencurahkan apa ya, segala romansa ya, perasaan gitu kan. Apapun itu gitu, apakah gombalan atau kok gombalan ya, perasaan lah ya, walaupun terdengarnya kayak gombal gitu. Cuma di sini kalau aku lihat ya, kalian berusaha dewasa memahami situasi ini dan kayak ingin bermanja-manja aja sih gitu ya, dan ingin ini loh yang aku melihat menurunkan ego, jadi terkesan lebih mau berkompromi, lebih mau yang paling banyak memahami. Keinginannya seperti itu yang aku lihat di sini ya. Kemudian ya itu tadi sih, ingin merajut lagi romansa. Kayaknya kalian itu kalau aku lihat di sini tuh gitu ya, orangnya suka hal-hal yang romantis gitu. Jadi perlu sentuhan-sentuhan itulah di hidup kalian. Karena kalau nggak, kalian merasa gersang gitu loh hidupnya. Gitu.
butuh belayan ya, belayan romansa itulah intinya ya. Prince of Pentacles. Aku melihat di sini ada orang yang ya memang butuh waktu lebih gitu loh untuk bisa memahami keadaan dan mungkin menurunkan egonya atau untuk berubah, untuk menurunkan pride-nya gitu ya, untuk melakukan inisiatif gitu. Di sini ada orang yang cenderung pergerakannya memang nggak cepat untuk perubahan itu gitu. Untuk dia sadar dan berada di titik itu gitu loh ya. Waktunya agak lama mungkin yang terlihat di sini ya. Cuman begitu mereka sudah berada di titik itu, sudah sadar, sudah ya itu tadi, sudah lebih bijaksana gitu ya. Atau oke lah, bijaksana itu relatif ya. Mungkin ya orang makin ke sana ya harusnya lebih bijaksana gitu ya. Cuman maksudnya yang aku lihat di sini tuh apa ya? Kalian bisa energi orang yang mempunyai situasi sama kalian ya. Untuk sampai oke lah gue menyerah. Iya oke lah, nggak apa-apa. Gua mungkin gue yang salah. Kira-kira seperti itu. Untuk sampai berada di energi seperti itu, oke gue yang salah. Oke kayaknya memang ada yang harus gue perbaiki. Oke kayaknya gue yang harus lebih melunak gitu. Untuk sampai di fase itu, di titik itu butuh waktu agak lama gitu. Nah orang ini bisa seperti itu ya karena memang masih punya cinta dan keinginan untuk kembali gitu ya. Tapi ketika dia sudah berada di titik itu, dia jadi sosok yang kuat di sini aku melihat ya. Gitu sih. Dia apa ya? Dia kalau aku lihat di sini teguh gitu loh pada tekadnya untuk kembali. Dia itu terlihat lebih pasti langkahnya dan kemauannya kuat gitu dan akan berusaha merealisasikan itu. Jadi keinginannya itu kuat untuk merealisasikan itu dan itu juga ditunjukkan lewat langkah-langkah dan sikapnya gitu. Jadi bukan cuma keinginan di dalam pikiran atau hati gitu, enggak kalau aku lihat ya. Jadi langkah-langkahnya itu juga terlihat lebih powerful gitu. Lebih kelihatan apa ya? Ya, orang dewasa banget gitu lah intinya. Cuman di sini dia mau lebih melunak juga. Melunak untuk mendekati, tetapi kuat keinginannya untuk meraih apa yang menjadi keinginannya ya. Oke, menjadi desire-nya atau obsesinya itu cinta itu gitu, cinta lama itu gitu. Jadi gitulah kira-kira. Ini orang yang keras sama kemauannya. Tapi dalam melakukan pendekatan dia mungkin lebih melunak gitu. Tapi maksudnya gini loh, keras sama kemauannya itu kalau ditolak orang ini cenderung akan terus maju. Kalaupun banyak hambatan di depan, orang ini akan terus maju karena orang ini sudah fokus sama apa yang menjadi desire-nya itu tadi, sama yang menjadi obsesinya itu. Cuman karena ini yang mau didekati adalah seseorang gitu. Dan dia tadi aku udah bilang sudah berubah gitu kan, sudah ada perubahan gitu, kesadaran gitu. Jadi dalam pendekatan itu dia ya lebih melunak gitu ya, soft approaching gitu lah ya, agar orang yang ingin dia manifestasikan itu mau gitu loh, atau berhasil lah proses manifestasi itu. Karena kan untuk mendapatkan seseorang atau sesuatu mungkin caranya beda-beda gitu kan. Mau mendekati orang itu kan bisa saja caranya nggak harus sama gitu, tergantung orangnya gitu ya. Jadi di sini aku melihat ada yang sudah pasti nih akan ambil kesempatan itu untuk memperjuangkan cintanya gitu ya. Oke, itu yang kulihat di sini. Jadi hadiah untuk kalian Leo Sun Moon Rising atau Venus, aku sih melihatnya ini ya, apa ya, keberhasilan kalian untuk mendapatkan orang yang kalian inginkan gitu. Cuman hubungan tersebut bisa bertahan sejauh mana itu semua kembali sama kalian ya. Tapi
hadiahnya ya gitu, keberhasilan kalian mendapatkan orang tersebut, orang yang kalian inginkan ini, yang menjadi desire kalian ya. Yang aku lihat memang kebanyakan cinta lama sih ini, gitu ya. Dimana hubungan kalian sama orang ini sempat banyak konflik dan berakhir dengan tidak cukup baik gitu kan. Terus lama hubungan itu membeku gitu kan, tidak kemana-mana gitu, terjadi kekosongan kekosongan, entah juga ya, karena ada juga yang mengisi kekosongan itu gitu. Ngerti ya maksudnya? Oke, itu saja untuk kalian ya. Jadi buat kalian yang mau kembali sama cinta lama, itu hadiah kalian untuk tahun 2022 ini, bisa kembali sama cinta lama tersebut ya. Good luck buat kalian Leo, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Bye.